menasihati, saling men-share ya, ilmu ya. Semoga pertemuan kita di siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah tentang generasi yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah makalah ditulis oleh seorang ulama yang bernama Muhibbuddin Al-Khatib ya. Yang beliau beri judul dengan Al-Jail Al-Mithali, yang maknanya generasi teladan. Makalah tidak panjang, intinya dia ingin menjelaskan bagaimana generasi yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah generasi terbaik sepanjang masa yang tidak pernah ada muncul untuk kedua kalinya. Oleh karenanya Allah memuji generasi di zaman sahabat dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan bagi manusia. Dan pernyataan beliau ini benar ya, karena kalau kita perhatikan nabi-nabi sebelumnya mereka juga membentuk generasi-generasi, itu murid-muridnya dididik. Namun tidak ada generasi yang sehebat generasi para sahabat. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam, beliau berdakwah mungkin 40 tahun lebih, mendidik Bani Israel dengan berbagai macam usaha, dengan penuh kasih sayang. Tetapi generasi Bani Israel tidak seperti generasi para sahabat. Sehingga ketika Nabi Musa dengan izin Allah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, kemudian melewati Laut Merah, kemudian mereka menuju kepada Palestina, Al-Ardul Muqaddasah. Maka Nabi Musa perintahkan mereka ya, untuk masuk ke dalam negeri tersebut dan untuk berperang ya, melawan orang-orang zalim yang ada di negeri tersebut. Namun apa kata mereka setelah dididik puluhan tahun oleh Nabi Musa? Mereka mengatakan, lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Kami tidak bakalan masuk ke dalam kota Palestina selama orang-orang zalim tersebut masih ada. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Apa kata mereka dengan kurang ajarnya? Wahai Musa, pergilah engkau dan Rabbmu dengan Allah, kalian berdua perang, kami di sini menanti hasilnya. Jadi mereka tidak nurut kepada Nabi Musa. Disuruh perang maka mereka malah menjawab, engkau aja yang perang sama Tuhanmu, bukan Tuhan kami, malah Tuhanmu. Ini setelah puluhan tahun Nabi Musa didik mereka, ternyata mereka tidak menjadi generasi sebagaimana yang diharapkan. Dan tentu banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Musa atas kengeyalan Bani Israel, kurang ngajarnya Bani Israel, tukang membangkangnya Bani Israel, dan Allah kisahkan banyak dalam Al-Quran. Tentunya generasi Nabi SAW berbeda. Ketika Nabi SAW akan melakukan perang Badar, sahabat dikagetkan dengan musuh yang sangat banyak. Para sahabat ketika itu cuma sekitar 315 atau 317, 319. Sementara Abu Jahal dan teman-temannya 1000, yaitu 3 kali lipat. Maka akhirnya Rasulullah SAW diskusi sama para sahabat karena musuh yang dihadapi sangat banyak dengan kekuatan penuh, sementara Nabi dan para sahabat dengan kekuatan sederhana. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ashiru alayya ayyuhal qaum, wahai para sahabatku, beri masukan kepadaku. Bagaimana kita menghadapi musuh yang begitu kuat seperti ini dengan kekuatan penuh? Maka salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, dia seorang Ansari, dia berkata, ya Rasulullah, kami tidak akan berkata seperti Bani Israel yang ketika diajak berperang oleh Nabi Musa alaihissalam, maka Bani Israel berkata kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah engkau Musa dengan Tuhanmu, perang kita menunggu. Adapun kami, idhab anta faqatila wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Adapun kami akan berkata, wahai Rasulullah, pergilah engkau dan Rabbmu berperang, dan kami akan berperang bersama engkau. Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, seandainya kau bawa kami menuju lautan, kemudian fakhuttahu, kemudian kau masuk dalam lautan tersebut, la khutna ma'ak, kami akan masuk bersama engkau. Inna qaumun suburun indal liqa, suburun fil harb,
sudukun indal liqa, kami adalah kaum yang sabar dalam menghadapi peperangan dan kami tulus dalam menghadapi musuh. Maka berperanglah, kau akan mendapatkan kebahagiaan. Maka lihatlah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berkata, kami tidak seperti Bani Israel. Padahal Nabi mendidik mereka tidak lama. Rasulullah ketika perang Badar tahun 2 Hijriah, itu kaum Ansar baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Mungkin mereka umur Islam mereka baru 3 tahun. Kalau mereka masuk Islam sebelum hijrah. Ya. Sementara Nabi Musa alaihissalam mendidik kaumnya 40 tahun. Demikian juga Muhibbuddin Al-Khatib menyebutkan bahwasanya generasi yang teladan itu sudah diimpikan sejak dahulu. Kita dapati tulisan-tulisan tokoh-tokoh terdahulu tentang generasi mulia. Contoh seperti tulisannya Plato dengan judul Jumhuriyah, dia membahas tentang generasi yang indah. Tetapi tidak pernah muncul generasi seperti itu. Yang menakjubkan, yang menghebohkan, yang membuat kagum seluruh dunia. Generasi yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan datang setelahnya. Generasi para sahabat. Yang muncul dari mana? Muncul dari padang pasir. Dengan penuh kesederhanaan. Dengan fasilitas yang minim. Yang ekonomi yang rendah. Sementara muncul di tengah-tengah ada negara-negara raksasa ketika itu. Ada Romawi yang sudah mungkin umurnya sudah ratusan tahun. Ya. Sudah ribuan tahun. Ada Persia ya, yang umurnya juga sudah lama. Yang memiliki pasukan sampai jutaan pasukan. Kemudian muncul generasi yang luar biasa yang dididik oleh Nabi SAW dari padang pasir tapi menghebohkan dunia. Oleh karenanya kalau kita lihat tentang generasi para sahabat, seakan-akan kita sedang membaca komik atau dongeng yang kelihatannya tidak masuk akal. Tapi generasi tersebut pernah ada. Bagaimana ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu yang kemudian menginfakkan seluruh hartanya berulang-ulang. Seluruh hartanya 100% diinfakkan di jalan Allah. Dan yang lebih menakjubkan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia menginfakkan seluruh hartanya didukung oleh keluarganya. Mungkin sebagian kita kalau menginfakkan seluruh harta kita, mungkin kita juga nggak mau, apalagi anak istri kita. Mau infak, mau kemana? Ayah, mau infak seluruh harta kita. Mungkin kita dihadang oleh apa? Anak istri kita. Bukan mungkin lagi, pasti dihadang oleh anak istri kita. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah, dia infakkan seluruh hartanya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha membantu, Asma membantu siapkan makanan, seluruh harta dibawa untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu setelah Abu Bakar dan Nabi pergi, datang ayahnya Abu Bakar yang bernama Abu Quhafah yang ketika itu masih musyrik, belum masuk Islam. Maka dia pun mencela anaknya Abu Bakar, dia berkata kepada cucunya Asma, "Wahai Asma, ayah kalian pergi tidak meninggalkan harta buat kalian, kok bisa demikian?" Maka Asma kemudian mengambil batu, dia ikat dengan kain, seakan-akan itu bongkahan emas, kemudian dia letakkan di tempat penyimpanan emas, kemudian kakeknya nggak bisa lihat, maka dia bilang, "Kakek, masih ada yang ditinggalkan oleh ayah." Ketika dipegang, disangka emas, ternyata apa? Batu. Maksud saya, lihatlah bagaimana istri, anak-anak, semua mendukung perbuatan ayah mereka untuk berinfak di jalan Allah seluruh hartanya. Dan ini Abu Bakar lakukan berulang-ulang. Di antara juga dia lakukan ketika perang Tabuk. Perang Tabuk, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Saya ingin menyaingi Abu Bakar. Kalau ada kesempatan saya menyaingi Abu Bakar saat inilah." Kenapa? Karena saya lagi punya uang. Dan Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah. Maka faji'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam binisfi mali, maka aku pun membawa setengah hartaku. Aku letakkan di hadapan Nabi. Maka Nabi bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar bin Khattab, "Mislahu." Seperti ini saya tinggalkan. Ibaratnya kalau Ibu Umar punya harta 1 miliar, berarti 500 juta untuk disumbangkan, 500 juta untuk ditinggalkan. Maka Umar merasa dia sudah menang. Tiba-tiba datang Abu Bakar, faja Abu Bakrin bimalihi kullihi. Tiba-tiba Abu Bakar
mendatangkan seluruh hartanya 100% di hadapan Nabi. Maka Abu Bakar ditanya oleh Nabi SAW, ma abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, abqaitu lahum, harta tidak ada. Maka kata Umar, saya tidak bisa mengalahkan siapa? Abu Bakar. Ini contoh yang aneh, khayalan tetapi nyata. Didikan siapa? Didikan Rasulullah SAW dan para sahabat. Luar biasa kalau kita cerita tentang mereka. Saya hanya kasih memberi sampel sederhana bagaimana perjuangan mereka. Kalau kita lihat juga misalnya beda dengan kita ya. Saya pernah lagi ngisi kajian, tahu-tahu ada seorang yang kirim surat. Pertanyaan, Ustadz, kemarin saya lagi dengar pengajian, saya terprovokasi untuk sumbangan banyak. Setelah saya pikir-pikir, saya menyesal Ustadz. Boleh nggak minta kembali sumbangan itu? Ya. Ini kenyataan. Minta kembali karena menyesal sumbangan terlalu banyak. Contoh Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Abbad bin Bishr ketika sedang jaga malam, sholat tiba-tiba ada anak panah yang mengenai dia. Dia lagi sholat malam. Maka darah mengalir di tubuhnya, dia lanjutkan sholatnya. Datang anak panah kedua, dia lanjutkan. Datang anak panah ketiga, dia lanjutkan selesai. Setelah itu dia bangunkan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir kaget, kenapa kau tidak bangunkan sejak awal? Sampai darah berlumuran di tubuhmu. Kata Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu, saya sedang sholat malam dan saya sedang baca surat Al-Kahfi dan saya tidak ingin putus di tengah jalan bacaan tersebut. Luar biasa. Kita mungkin baru ada nyamuk, kita sudah gelisah. Baca surat Al-Kahfi sudah buyar semuanya. Jangan surat Al-Kahfi, surat pendek aja kita tidak hafal, gimana lagi surat Al-Kahfi. Tapi kok bisa demikian? Inilah generasi di zaman para sahabat. Dan terlalu banyak kisah-kisah menarik dari kalangan para sahabat, sudah sering saya sampaikan berulang-ulang. Ini saya sampaikan, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Generasi ini kok bisa demikian? Tentu ada sebab-sebabnya yang menjadikan mereka bisa hebat seperti itu. Dan apakah ini generasi yang tidak bisa kita tiru? Jawabannya, kalau kita ingin seperti mereka persis, sulit. Mungkin mustahil. Tapi kalau kita ingin tiru mereka sebisa kita atau sebagian sisi dari sisi mereka, maka mungkin. Kenapa mungkin? Karena Allah memuji orang-orang yang meniru mereka. Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar dan orang-orang belakangan yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah dan Allah siapkan surga bagi mereka. Di sini Allah mengatakan walladzina tabauhum bi ihsan, yaitu orang-orang belakangan yang meniru mereka dengan cara yang baik. Berarti ini ada kemungkinan kita bisa tiru. Niru mereka, tentu tidak akan sempurna seperti mereka, tapi mungkin kita tiru mereka dari sebagian sisi atau mendekati atau berusaha seperti mereka. Maka ini masih membuka kemungkinan untuk bisa sukses, ya, meskipun tidak seperti suksesnya mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, apa sih faktor-faktor yang menjadikan mereka generasi terbaik yang pernah ada, yang hebat, yang membungkam dunia, yang menakjubkan dunia? Bayangkan bagaimana iman mereka yang kuat. Saya bayangkan kisah bagaimana perang Mu'tah. Ini kita bayangkan bagaimana perjuangan mereka. Perang Mu'tah itu di daerah Yordan. Jarak dari Madinah 1000 kilo lebih. Kemudian Rasulullah pernah kirim pasukan disebut dengan Jaisyul Umara. Rasulullah tunjuk langsung pemimpin. Pemimpin pertama, kata Rasulullah, kalau meninggal yang pertama, lanjut yang kedua. Kalau meninggal yang kedua, lanjut yang ketiga. Ya. Yang pertama, kata Rasulullah, Zaid bin Harithah. In kutila Zaid, kalau Zaid meninggal, ganti Ja'far bin Abi Talib. In kutila Ja'far, kalau Ja'far meninggal, ganti Abdullah bin Rawaha. 3, karena pasukan terlalu susah. Ketika itu mereka akan menyerang Romawi. Karena kaum muslimin dibantai, maka Rasulullah kirim pasukan untuk memberi pelajaran kepada mereka. Maka berangkatlah para sahabat. Jumlah sahabat berapa? 3.000. Berangkat. Ketika sampai di Mu'tah, mereka kaget. Ternyata pasukan musuh 200.000.
hingga mereka bingung mau minta bantuan, tidak ada waktu karena ngirim surat dari Yordan menuju ke Madinah jauh. Sampai kapan pasukan mau datang? Akhirnya mereka bertahan. Kita berdatang untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sudah kasih isyarat bahkan bahwasanya pemimpin tersebut akan gugur. Rasulullah SAW tidak ikut perang. Maka Rasulullah SAW di Madinah bersama para sahabat, tapi dia mengkisahkan apa yang terjadi di sana. Maka terjadilah peperangan. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu memegang tampuk kepemimpinan, kemudian meninggal dunia. Setelah itu diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian dia bertarung, berperang. Dia pegang bendera kepemimpinan sebagai lambang pasukan. Ketika tangannya terputus sebelah kanan, dia pegang dengan tangan kiri. Ketika tangan kirinya terputus, maka dia pegang dengan kedua lengan atasnya. Maka akhirnya dia pun meninggal. Dan yang menakjubkan, ditemukan di tubuhnya 80 luka, seluruhnya di depan tubuhnya, nggak ada di belakang. Menunjukkan dia tidak pernah mundur meskipun satu langkah, tidak pernah. Meninggal dengan puluhan luka di tubuhnya. Ini sahabat luar biasa. Mungkin kalau kita disebut sejarah, si fulan meninggal karena satu tikaman. Ini bukan satu tikaman, 80 luka. Tombak, panah, sayatan pedang, dan semuanya di depan. Ja'far bin Abi Thalib, kemudian dia meninggal. Akhirnya Rasulullah mengatakan dia diganti tangannya putus dengan sayap. Dia berterbangan dengan sayap tersebut di surga kelak. Makanya anaknya Abdullah kalau dipanggil Abdullah bin Ja'far At-Tayyar. Ja'far yang terbang. Ja'far. Kemudian setelah Ja'far meninggal dunia, bendera kepemimpinan dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Akhirnya meninggal dunia pula. Rasulullah di Madinah cerita, Zaid bin Harithah, qutila akhukum Zaid syahidan. Istaghfiru li akhikum. Sungguhnya Zaid meninggal dunia mati syahid, doakan dia. Kemudian Ja'far meninggal dunia mati syahid, doakan dia. Abdullah bin Rawaha meninggal dunia mati syahid, doakan dia. Setelah tiga pemimpin meninggal, tidak ada, Rasulullah tidak menunjuk pasukan atau pemimpin yang keempat. Ketika itu di antara yang hadir adalah Khalid ibn Walid. Tapi Rasulullah tidak tunjuk dia, karena dia baru masuk Islam. Dia baru beberapa bulan masuk Islam. Maka secara hikmah tidak pantas ditunjuk jadi pemimpin. Tetapi secara aklamasi, akhirnya para sahabat yang lain bilang, engkau lah yang jadi pemimpin. Akhirnya dia pun memegang pedang, kemudian dia bertempur. Dia bertempur. Dalam riwayat kata Khalid bin Walid, pada perang tersebut telah patah di tanganku 8 pedang. Subhanallah. 8 pedang patah. Maksudnya Khalid berperang, sampai pedangnya patah. Kalau kita perang sampai tangan kita patah. Ini Khalid pedang patah. Satu, ambil pedang kedua, patah lagi. Luar biasa. Kesatria dan kuatnya luar biasa. Akhirnya Khalid bin Walid punya strategi, tentu cerita kisahnya panjang. Secara tidak mungkin untuk melawan 3.000 lawan 200.000, maka dia pun mundur teratur dengan penuh dengan elegan. Maka dia mengesankan seakan-akan ada musuh. Dia hari berikutnya dia ganti posisi. Yang kanan sebelah kiri, yang kiri sebelah kanan, yang belakang di depan, yang depan di belakang. Sehingga orang-orang Romawi menyangka ada datang bantuan, ternyata tidak ada. Kemudian Khalid bin Walid mendatangkan kuda dari belakang. Kuda berputar-putar sehingga debu berterbangan. Orang Romawi menyangka pasukan bantuan datang. Lawan segini aja mereka udah payah, apalagi kalau ada pasukan yang datang. Akhirnya Khalid pun mundur pelan-pelan dan mereka Romawi tidak berani mengejar. Maksud saya, kita kalau mau berjuang jalan 1000 kilo, mungkin kita sudah mati di tengah jalan. Lihatlah kisah bagaimana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia berperang dalam namanya perang Dzatur Riqa. Saking jauhnya perang tersebut, harus berjalan jauh sehingga sepatu mereka rusak. Jika sepatu mereka rusak, mereka ambil kain, disebut riqa. Maka perang tersebut dikenal dengan perang lilitan kain. Kenapa dikenal perang lilitan kain? Karena mereka lilit kaki mereka dengan kain dan kuku mereka lepas karena berjalan di batu-batu cadas, di padang pasir sebelum bertemu musuh. Ratusan kilo mereka berjalan. Kok ada generasi seperti ini? Yang bimbing mereka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih menakjubkan ketika perang Uhud. Saya kalau baca perjuangan, pengorbanan, harta, nyawa, semuanya untuk Islam. Ketika perang Uhud, Rasulullah SAW bawa pasukan. Quraisy datang 3.000 pasukan. Rasulullah bawa pasukan 700. 3.000 lawan 700.
Sebelum perang Rasulullah melakukan isti'rat. Isti'rat itu ngecek, dicek semua pasukan suruh baris, dicek. Ternyata banyak anak-anak kecil yang mau perang. Belum balik. Di bawah umur. Rasulullah nggak boleh, suruh pulang, suruh pulang. Subhanallah. Bagaimana jangankan generasi sahabat. Anak-anak mereka pun masih kecil sudah diajarkan untuk berjuang untuk Islam, untuk berkorban untuk Islam. Sehingga mereka begitu semangat disuruh pulang. Kita atau sebagian kita anak-anak jago, tapi jago perang dalam main game, bukan. Jadi maksud saya ini kalau kita cerita tentang perjuangan, dan kita tahu tentu setiap negeri punya nilai-nilai perjuangan. Kita kalau baca sejarah tanah air pun juga perjuangan luar biasa. Dan saya sangat berharap sejarah bisa ditulis kembali yang menjelaskan tentang perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Tentu cerita mereka juga hebat-hebat, cuma kurang familiar dan kurang digambarkan secara heroik. Ini perlu ditulis kembali. Dan ini perlu, namanya nasionalisme itu perlu. Kita kalau nasionalisme kita rendah, tidak cinta kepada negeri, apa yang terjadi? Korupsi. Korupsi itu kurang sayang kepada negara. Kalau cinta kepada negara, tidak mungkin. Tidak mungkin orang korupsi. Dia cinta kepada negaranya. Nasionalisme kita lagi perlu diperbaiki. Harus diperkuat. Baik. Jadi apa faktor-faktor yang menjadikan para sahabat seperti generasi khayalan? Di antaranya para ulama menyebutkan, pertama, para sahabat ketika diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka belajar Al-Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan niat untuk mengamalkan, bukan sekedar wawasan. Ini diantara kelebihan sahabat. Berbeda dengan generasi setelahnya, seperti generasi kita. Sebagian besar dari kita ketika belajar, niat mungkin ada niat mengamalkan, tetapi niat utama wawasan, pengen tahu. Beda dahulu mereka kalau belajar ingin diamalkan. Makanya mereka dahulu belajar Al-Quran tidak langsung banyak-banyak. Mereka belajar 10 ayat. Setelah mereka paham, mereka amalkan, mereka belajar 10 ayat lagi. Ketika mereka paham, mereka amalkan, mereka belajar 10 ayat lagi. Sampai-sampai diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau menghatamkan surat Al-Baqarah 8 tahun. 8 tahun baru selesai surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena belajarnya 10 ayat. Dari Utsman bin Affan, dari Ibnu Mas'ud, dari Ubay bin Ka'ab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukri'uhum al-ashar fala yujawizunaha ila ashrin ukhra hatta yata'allamu ma fiha minal amal. Fayu'allimuna al-Qur'ana wal amal jami'an. Dari para sahabat mereka menjelaskan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ngajarin kami, beliau ngajarin 10 ayat sampai mereka memahami amal, bagaimana mengamalkan ayat-ayat tersebut. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami ilmu dan amal sekaligus. Dan juga Abdul Razak dari Ma'mar, dari Atha bin Sa'id, dari Ubay, dari Abi Abdurrahman As-Sulami. Beliau berkata, kunna idza ta'allamna 10 ayati minal Qur'an lam nata'allamil 10 lati ba'daha hatta na'rifa halalaha wa haramaha wa amraha wa nahyaha. Kami dahulu kalau belajar 10 ayat dari Quran, kami tidak belajar 10 ayat berikutnya sampai kami tahu tentang halal haram dalam ayat-ayat tersebut, perintah dan larangan apa dalam ayat tersebut. Dan disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma belajar Al-Baqarah 8 tahun. Jadi ini salah satu faktor utama yang membedakan kita dengan mereka. Mereka dulu kalau belajar memang ingin mengamalkan. Kalau kita terkadang wawasan untuk pandai bicara, untuk pandai berhujah, terkadang kita tidak malu untuk menyelisih apa yang kita sampaikan. Itu masalah besar. Sehingga ketika kita hanya belajar sebagai wawasan, maka tentu hasilnya berbeda. Terlebih lagi tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah suatu hal yang tidak ada pilihan. Kita belajar untuk mengamalkan atau nanti kita belajar tapi tidak kita amalkan. Bahaya. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu akan membela engkau di hari kiamat
atau akan menyerangmu pada hari kiamat. Al-Quran kalau kita baca, kita amalkan, maka Al-Quran akan datang memberi syafaat pada kita hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sungguhnya Al-Quran akan beri syafaat pada hari kiamat bagi orang yang baca. Kita sering baca Quran, kita amalkan, Al-Quran akan tolong kita di akhirat. Tapi kalau kita enggak amalkan, menjadi bumerang. Makanya kita dapati sebagian orang mungkin hafal Al-Quran, tetapi akhlaknya enggak ada. Malah bejat terkadang di antara mereka. Kenapa? Karena ada orang baca Quran, tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Justru yang sekedar gagah-gagahan, hanya sekedar gaya-gayaan, hanya untuk sombong sanat-sanatan, hanya untuk mahir tentang tajwidnya, tidak niat amal. Maka ini musibah. Di antara orang yang dilihat oleh Nabi diadab dalam kuburan adalah rajulun atahullahul Quran, orang yang Allah kasih Al-Quran. Kenapa diadab dalam alam barzah? Kata Nabi SAW, dijelaskan oleh malaikat Jibril, bahwa yanamu anhu bil lail walam ya'mal bihi fin nahar. Di malam hari dia tidur, dia tidak baca Al-Quran, siang hari tidak dia amalkan, maka dia diadab di alam barzah. Maka ini satu hal, faktor utama yang buat kita berbeda dengan para sahabat. Maka ini dari mulai sekarang kita semua, baik guru, baik murid-murid, kalau belajar niatkan untuk bisa mengamalkan. Saya ingin tahu, saya ingin beramal. Saya ingin baca, saya ingin niru. Bukan sekedar baca, yang penting tahu tambah wawasan, tambah pengetahuan. Hendak Al-Quran dibaca bukan sekedar wawasan, tapi untuk kau yakini, untuk kau amalkan. Sekarang yang pandai berbicara banyak. Pandai berbicara banyak, pandai berdalil, pandai berdalih, pandai ngomong, wawasannya banyak. Apalagi ada ChatGPT, wawasan banyak. Tetapi bukan demikian dahulu para sahabat. Mereka belajar 10 ayat, ilmu amal, lanjut 10 ayat berikutnya. Ini salah satu faktor. Faktor kedua yang disebut oleh para ulama, mereka dahulu ketika mendapat hidayah, mereka meninggalkan kebiasaan jahiliyah secara totalitas. Mereka tidak kembali lagi. Benar-benar mereka ketika dapat hidayah, mereka tidak setengah-setengah, totalitas meninggalkan masa lalu mereka yang buruk. Tentunya di antara kita ada yang punya masa lalu yang buruk, kemudian kita berhijrah. Tapi sebagian kita hijrahnya setengah-setengah, hijrahnya sesuai dengan yang kita inginkan, bukan sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Sehingga masih melakukan masa lalu, bahkan kembali lagi. Para sahabat, saking hebatnya berhijrah, meninggalkan Mekah menuju Madinah, mereka tidak boleh lagi tinggal di Mekah, nggak boleh. Padahal Mekah adalah kota terbaik di dunia. Kota yang paling dicintai oleh Allah. Kata Nabi, innaki la khairu ardillah. Engkau adalah kota yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbu ardillah. Kota yang terbaik dan yang paling dicintai oleh Allah. Siapa yang sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat. Tetapi karena para sahabat sudah berhijrah, meninggalkan Mekah menuju Madinah, tidak ada seorang pun dari mereka yang boleh mukim di Mekah lagi. Enggak boleh. Karena mereka sudah berhijrah karena Allah. Maka tidak boleh kembali lagi. Subhanallah. Padahal siapa yang tidak ingin tinggal di Mekah? Sekali sholat 100.000 kali lipat. Tetapi agar hijrah mereka sempurna. Padahal kalau mereka tinggal di Mekah tidak maksiat. Tetapi yang namanya hijrah itu apa? Meninggalkan suatu kota menuju kota lain karena Allah. Kalau mereka sudah tinggalkan, mereka tidak mau batalkan. Dan ini dalam syariat ada. Makanya para sahabat, Nabi juga mengajarkan, kalau kau sudah kasih hadiah sama orang, dia kembalikan, jangan terima. Bahkan kalau dijual sama engkau, jangan beli karena sudah terlanjur kau hadiahkan. Bagaimana kau beli lagi? Supaya proses pemberi hadiahmu kepadanya sempurna. Jadi para sahabat demikian, ketika mereka sudah hijrah, mereka totalitas. Kita ini kadang-kadang, sebagian kita, tidak semua, ketika sudah tahu benar, kita sudah berusaha dengan kebenaran, kembali lagi. Karena ada urusan duniawi, karena enggak enak sama orang, karena. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu kegiatan, kita tidak totalitas. Maka totalitas inilah yang menjadikan para sahabat generasi terbaik. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah suka jika seorang melakukan satu amalan, maka dia kerjakan dengan profesional. Sahabat profesional. Profesional. Kalau sudah hijrah, totalitas. Bagian kita sudah hijrah tapi masih kontak-kontak masa lalu ya. Saya pernah ngisi di
di Melbourne, ada kawan di masjid, Mas Ramadan, di Australia. Dia bilang, Ustaz, saya masih punya teman-teman lama, Ustaz. Terus kita kalau buka puasa, kadang saya diundang lagi, teman-teman saya tukang mabuk. Terus ya, terkadang saya buka puasa, ngobrol-ngobrol lagi sama mereka, terus saya mabuk lagi. Jadi azan, buka puasa, habis buka puasa minum air biasa, terus minum apa? Bir lagi. Saya bilang tidak boleh, kalau sudah hijrah jangan balik lagi sama teman-teman yang bisa mengajak kepada keburukan. Jangan. Hati kita lemah, kita bisa terbawa lagi. Kembali lagi kepada masalah yang buruk, tahu-tahu kita mati, tanggung jawabnya di sisi Allah berat. Ada kawan saya, dia berusaha ketika dia bekerja, kemudian ternyata ada teman-teman ranahnya, circle-nya mulai ngajak-ngajak dia untuk maling uang negara, maka dia keluar dari kerjaan tersebut dan dia ganti HP-nya, dia hapus semua nomor-nomor temannya, dia totalitas tinggalkan mereka karena dia takut kalau dia dikontak lagi bisa terbawa. Baik, sekarang dikontak, ayo ada proyek nih, dia nggak mau. Tapi suatu saat dia lagi sakit, istrinya lagi sakit, anak lagi butuh duit, bisa goyang atau tidak? Bisa. Maka di antara hal yang menjadikan sahabat berbeda dengan yang lainnya, mereka totalitas. Totalitas dalam beramal, totalitas dalam berjuang, totalitas dalam berhijrah. Perkara berikutnya yang menjadikan para sahabat berbeda dengan kita adalah Rasulullah menanamkan untuk merasa bertanggung jawab atas segala amanah yang Allah bebankan. Rasulullah berkata, kullukum ra'in, setiap kalian adalah penanggung jawab, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang dibebankan. Jangankan kepala negara, jangankan menteri, jangankan pejabat, sampai kepala rumah tangga. Kata Rasulullah SAW, seorang suami adalah penanggung jawab di rumahnya dan dia akan ditanya tentang istri dan anak-anaknya. Jangankan cuma suami, ibu rumah tangga. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan wanita adalah pemimpin penanggung jawab di rumah suaminya. Dan dia akan ditanya tentang anak-anaknya, ditanya tentang pembantunya. Maka saya katakan kepada para ibu-ibu, yakinlah setiap kamu, setiap anti pasti akan berdiri di hadapan Allah dan akan ditanya, sudah benar enggak ngurus anak-anak? Kita semua juga akan ditanya. Kita punya anak, kita punya istri, akan ditanya oleh Allah, sudah benar enggak ngurus anak-anak? Anak-anak apa cuma dikasih makan, tidak diberi petunjuk, wejangan, atau cuma yang penting dipenuhi keinginan duniawinya? Tentunya masing-masing kita akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya. Nah, Rasulullah menanamkan hal ini. Bagaimana mas'uliyah, pertanggungjawaban harus benar-benar dirasakan oleh setiap orang. Ini yang menjadikan berhasil. Sehingga mereka dimanapun, mereka merasa bertanggung jawab. Sampai Rasulullah SAW memuji seorang yang tidak dikenal. Kata Rasulullah SAW, tuba li rajulin akhadha bi anani farasihi fi sabilillah. Kata Nabi, ash'atha ra'suhu mughabbaratan qadamah. In kana fi saqa kana fi saqa, in kana fil hirasa kana fil hirasa. Wa in syaffa'a la yushfa' lahu wa in kallama la yusma' lahu. Kata Nabi tentang ada seorang tidak dikenal dalam suatu pasukan peperangan. Kata Rasulullah, surga buat dia. Kenapa? Dia memegang tali kekang kudanya. Rambutnya penuh dengan debu karena di medan pertempuran. Kedua kakinya penuh dengan debu. Orang ini tidak terkenal. Kalau dia kasih rekomendasi, ditolak rekomendasinya. Kalau dia kasih ide, ditolak idenya. Siapa dia? Tidak terkenal. Tapi kata Nabi, in kana fil hirasah kana fil hirasah. Kalau dia ditugaskan di bagian penjagaan, dia kerja dengan baik. Wa in kana fis saqah kana fis saqah. Kalau ditugaskan bagi pasukan belakang, dia bekerja dengan baik. Tidak harus dia tampil, tidak harus dia sebagai panglimanya, tidak harus dia yang paling depan, tidak. Tapi dia dapat surga. Kenapa? Setiap ditugaskan di mana saja, dia bertanggung jawab. Ini merasa tanggung jawab ini yang hilang. Sebagian kita ketika dikasih amanah, dia mikirkan dirinya sendiri, bukan mikir tentang akhirat. Setiap kita akan ditanya oleh Allah atas amanah yang Allah bebankan kepada kita. Saya sangat yakin saya akan ditanya oleh Allah tentang istri saya. Sudah saya nasihat atau tidak?
anak-anak saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hadirkan dalam diri kita. Sudahkah kita mentarbiyah anak? Sama seperti sekolah. Saya katakan sekolah ini wataniyah Islamiyah. Baik. Para guru menerima murid-murid. Baik. Para guru semua akan ditanya oleh Allah. Sudahkah mendidik murid-murid dengan sebaik-baik? Murid-murid juga demikian. Orang tua membiayai. Akan ditanya oleh Allah, sudahkah menjalankan wasiat orang tua untuk belajar dengan sebaik-baik? Setiap kita. Setiap kita. Makanya Rasulullah pernah melarang Abu Dzar untuk ngurusin harta anak yatim. Kata Rasulullah, ya Abu Dzar, inni uhibbuka. Wahai Abu Dzar, sungguhnya aku mencintaimu. Wa inni araka dhaifan. Tapi menurut saya engkau itu lemah. Fala tawalayanna malal yatim wala ta'amaranna 'alal itsnain atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, engkau takwa tapi engkau lemah. Jangan sekali-sekali engkau ngurus harta anak yatim. Karena ngurus harta anak yatim butuh ilmu, butuh kekuatan, butuh keahlian. Jangan sampai harta anak yatim diurus malah kemudian habis hartanya. Maka kau jangan sekali-sekali ngurus anak yatim. Dan jangan sekali-sekali kau memimpin dua orang. Kau memang orang bertakwa, tidak pantas jadi pemimpin. Pemimpin bukan cuma dipimpin, cuma dibutuhkan ketakwaan. Dia butuh sosok yang kuat dan bisa memimpin. Kalau enggak usah jadi pemimpin. Kenapa? Karena repot hari kiamat kelak. Inilah kalau seorang selalu merenungkan tentang hari kebangkitan. Bosnya dia akan ditanya, dia akan dibangkitkan, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan munculkan generasi yang terbaik. Tetapi ketika rasa tanggung jawab ini hilang, maka generasi akan hilang. Anak-anak tidak merasa bertanggung jawab dengan titipan pesan dari orang tua. Pemimpin tidak merasa bertanggung jawab terhadap anak buah tidak melakukan kewajiban terhadap pemimpin, dan akhirnya generasi menjadi tidak benar. Kemudian di antara yang menjadikan generasi terbaik adalah generasi yang memperhatikan akhlak. Akhlak ini adalah simbol dari keberhasilan suatu generasi. Makanya Allah sebutkan orang yang tidak berakhlak, orang tidak berakal. Dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sungguhnya orang-orang yang manggil-manggil namamu wahai Muhammad dari luar rumah, kebanyakan mereka tidak berakal. Jadi bagaimana kisahnya? Kisahnya Nabi SAW sering menerima tamu, datang tamu Rasulullah terima. Suatu hari Rasulullah istirahat, masuk ke rumahnya. Rasulullah masuk tentu bukan mau apa-apa, mau senang-senang. Dia mungkin istirahat atau ingin ngobrol sama istrinya, ada keperluan. Datang tamu-tamu baru, orang-orang Arab Badui, tidak tahu situasi dan kondisi. Maka mereka teriak, ya Muhammad, ukhruj ilaina. Wahai Muhammad, keluar temui kami dong. Wahai Muhammad, keluar temui kami dong. Tidak tahu adab, tidak tahu kondisi. Maka Allah turunkan ayat tegur mereka. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang manggil-manggil engkau suruh keluar, kebanyakan mereka tidak berakal. Sehingga para ulama mengatakan, adab menunjukkan akal. Orang tidak beradab, tidak punya akal. Orang tidak peka, tidak punya akal. Dan ini benar. Kalau orang beradab, berakal, dia akan tahu menghadapi masyarakat. Dia akan peka dalam menghadapi suasana. Tapi kalau dia nggak punya akal, dia asal ngomong, asal nyeletuk, asal melakukan, tanpa pertimbangan, tanpa pekewuh, tanpa melihat situasi dan kondisi. Maka adab terkait dengan akal. Kalau generasi itu berakal, dia pasti punya adab yang baik. Makanya Ahmad Syauqi berkata, innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat wa in dhahabat akhlaquhum dhahabu wa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kata Ahmad Syauqi, sungguhnya umat-umat itu ya adalah dengan akhlak mereka. Kalau akhlak mereka sudah hilang, maka hilanglah umat tersebut. Generasi tersebut akan hilang. Maka perhatian terhadap akhlak penting, dan ini tugas berat bagi kita para pendidik, terutama di zaman sekarang, zaman Gen Z. Kenapa saya bilang berat? Kalau kita dulu sama bapak-bapak kita, mbah-mbah kita, kita lihat praktek orang tua kita, bagaimana mereka berakhlak, mereka sopan santun, kita lihat langsung dengan mata kita. Bahkan kita didikte, nak nggak boleh begini, nak nggak boleh begitu. Kalau orang tua lagi bicara, jangan bicara. Kalau orang tua makan, biar orang tua dulu. Kita diajarin. Kalau duduk, ya kamu jangan duduk begini. Diatur sama orang tua.
Kita lihat dan kita disuruh. Sekarang anak-anak Gen Z, mereka banyak belajar di gadget. Lihat HP, lihat HP. Yang mereka tonton terkadang tentang adab-adab orang-orang luar yang tidak beradab, yang tidak punya sopan santun. Sehingga hilanglah dari Gen Z sekarang pekewuh, tata krama, sopan santun, maka ini tugas berat terutama di sekolah. Akhirnya keluarga generasi yang tidak punya sopan santun, tidak punya pekewuh, tidak punya malu. Ya. Sampai teman saya mengeluh, dia sudah sekolahkan anaknya dengan biaya mahal, bahkan sekolah sampai kedokteran, tahu biaya kedokteran banyak, masuk sekolah banyak, biaya sekolah ratusan juta, kemudian biaya koas, biaya ini, sudah selesai lulus, cariin kerja, sudah jadi kerja, tahu-tahu baru kerja beberapa lama, tahu-tahu dia bilang sama teman saya, ayah, saya mau berhenti. Kenapa berhenti? Ini bulan Ramadan, saya ingin ibadah. Maksudnya, ayahnya bilang, kok bisa dia mikir gitu? Sudah tahu saya sekolahkan dia mahal-mahal, saya yang carikan. Tapi ini anak gak mikir jauh, saya mau berhenti selesai, saya mau ibadah selesai. Kalau kita dulu, mungkin zaman dulu kita nggak bisa begitu, karena kita pikir orang tua berkorban. Tapi zaman sekarang itu mungkin terjadi. Makanya di antara keluhan teman-teman yang punya perusahaan, mereka bilang sekarang banyak Gen Z kalau kerja mau keluar aja. Tidak bisa kasih peringatan 1, peringatan 2, ditegur sedikit keluar, dia cuek, dia nggak peka. Ini PR sekarang untuk zaman sekarang. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena mereka sering berinteraksi dengan gadget, hingga tidak melihat contoh langsung orang tua mereka. Orang tua juga sibuk, ngurus sana, ngurus ini, tidak beri wejangan sama anak-anak. Akhirnya jadilah sikap-sikap yang aneh. Dan banyak kita dapati kasus-kasus Gen Z yang di luar nalar. Tidak bisa kita kiaskan dengan masa kita waktu kita masih muda dulu. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir mungkin ya karena tentu waktu terbatas. Yang terakhir, generasi sahabat, generasi terbaik karena mereka mendepankan akhirat daripada dunia. Dunia ini kita perlukan. Kalau enggak ada dunia kita enggak bisa mencapai akhirat. Mau bersedekah butuh dunia, mau berjuang butuh dunia, mau bayar zakat butuh dunia, mau jadi negara yang maju juga butuh dunia. Dunia itu perlu. Tetapi generasi yang terbaik menjadikan dunia sarana untuk akhirat. Itulah nasihat yang diberikan kepada Qarun ketika dia lagi sombong-sombongnya, dinasihati oleh kaumnya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadikanlah potensi yang kau miliki dunia untuk meraih akhiratmu. Kenapa kau hidup di akhirat, di dunia cuma sebentar? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Allah panggil. Setelah itu fase kehidupan berikutnya yang abadi. Kalau kau salah di dunia, hanya ingin sibuk bangun istana di dunia, ternyata di akhirat tidak punya apa-apa, kau akan menyesal. Dan Allah berfirman tentang hari akhirat, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Jika terjadi hari kiamat dan pasti rafi'ah khafidah, merendahkan dan menaikkan. Apa maknanya merendahkan menaikkan? Di antara tafsir, hari kiamat akan merendahkan orang-orang yang di dunia disangka tinggi. Mereka sibuk ngurusin dunia, lupa untuk bikin istana di akhirat. Ketika hari akhirat ternyata mereka rendah, padahal dunia disangka tinggi. Sebaliknya, akhirat mengangkat ada orang-orang yang disangka rendah di dunia, tapi mereka persiapkan untuk istana mereka di akhirat ketika di akhirat mereka tinggi. Tentunya kita pingin di dunia kita tinggi, di akhirat kita tinggi, tapi selalulah menjadi akhirat sebagai orientasi kita. Hidupkan ini dalam keluarga kita. Anak-anak ingat akhirat, istri ingat akhirat. Kalau istri mau beli barang-barang mewah, ingat akhirat, nanti dihisap biar enggak jadi beli. Kalau hidup karena akhirat, kita bahagia. Generasi hebat karena mereka tahu ada akhirat. Ada yang mengawasi, ada yang akan minta pertanggungjawaban. Anak-anak mau nakal jadi takut. Takut kepada Allah sebelum takut kepada kedua orang tuanya. Orang yang mengambil harta negara takut, dia makan kenyang, setelah itu hari akhirat binasa. Maka tanamkan dalam keluarga akhirat. Dan itu bagaimana caranya? Sering kita ulang-ulang. Nak jangan gitu nak, kita ini ada akhirat. Nak jangan begitu nak. Seperti ada seorang pendidik, jadi panjang lagi nih. Seorang pendidik, kalau didik anaknya dia selalu bilang,
Ya misalnya buka pintu. Nah, 6 madluman la zaliman. Tidur ya. Tidur dalam kondisi didolimi, jangan tidur dalam kondisi mendolimi. Dia ulang-ulang terus. Nanti kalau mau tidur, 6 mazluman la zaliman. Silakan tidur. Tapi kalau kau tidur terzolimi, jangan sampai mendolimi. Kalau kau mendolimi, jangan tidur. Jadi sehingga dia tidak melakukan apa, tidak zolimi orang. Mungkin dia masih kecil, tapi dia sering dengar. Ketika besar dia ingin zolimi orang, dia ingat, ya Allah, pesan orang tua saya. Jangan sampai kau tidur dalam kondisi menzolimi orang. Dizolimi enggak masalah, kita akan menambil kita di akhirat. Tapi kalau tidur menzolimi, musibah. Ini contoh. Contoh. Atau kita bilang anak, anak, yang penting sholat, yang penting sholat. Jangan lupa sholat. Anak main kemana, telepon. Jangan lupa sholat. Habis terserah kau, jangan lupa sholat. Kalau kita sholat, anak-anak sholat, mau dia nakal senakal apapun, bajingan apapun, dia akan baik lagi. Sampai saya punya kawan dulu, tukang apa, dia cerita sama saya. Dia tukang entertain. Bosnya lagi berzina, dia tanya sama hansipnya, ada sajadah enggak? Saya mau sholat. Hansipnya bingung. Ini ingat bos sholat, dia mau ngantar bos zina, dia mau apa? Sholat. Sekarang dia jadi pendukung dakwah, subhanallah. Yang penting tidak pesan. Dia bilang, nak, jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Pertanyaan cuma itu, sudah sholat belum? Sudah kak. Sudah sholat belum? Sekarang alhamdulillah. Saya nggak mau larang-larang dia, nggak bisa. Kita larang dia punya teman macam-macam. Yang penting jangan lupa sholat. Ini ingatkan akhirat pada anak-anak. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Suruh keluarga untuk sholat dan sabarlah. Sabar nyuruh mereka sholat. Niscaya kalau kita menumbuhkan dalam keluarga kita orientasi akhirat, maka akan menimbulkan generasi terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan atas lamanya saya menyampaikan. Semoga antum sabar dan semoga kita semua diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.